pertama, siapkan 4 kotak tahu putih atau sekitar 320 gram, kemudian dihaluskan menggunakan garpu. Nah, seperti ini cukup, disisihkan dulu. Lanjut panaskan minyak secukupnya. Masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis, 3 buah bawang putih yang sudah dicincang halus, masak sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, masukkan tahu yang tadi sudah dihaluskan. Diaduk rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh bubuk kari. Diaduk rata kembali. Masak sampai kadar airnya berkurang atau sedikit mengering. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bunda. Lanjut, masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Masak sebentar sampai sedikit layu. Siapkan 3 butir telur, dikocok lepas. Tuangkan telur, lalu dimasak setengah matang aja. Nah, seperti ini cukup, bisa diangkat. Pindahkan ke dalam wadah. Biarkan hingga hangat atau dingin. Lanjut siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan tepung terigu, tambahkan air secukupnya, kemudian diaduk rata. Nah, seperti ini ya Bunda. Lanjut, siapkan 1 lembar kulit lumpia. Potong kulit lumpia tapi tidak sampai putus, nah seperti ini. Kemudian dilipat-lipat. Olesi ujungnya menggunakan larutan terigu yang tadi sudah kita buat, kemudian direkatkan. Nah, jadinya mirip contong seperti ini. Beri isian secukupnya sekitar 1 sendok makan penuh. Jika sudah, kemudian dirapatkan. Lipat satu sisi kulit lumpia, beri lem secukupnya, lalu dirapatkan. Tambahkan lagi lem agar menempel sempurna. Nah, lipat juga sisa sisi yang lain. Nah, hasilnya seperti ini, lucu, cantik banget ya Bunda. Dan ini dia setelah semuanya selesai, siap untuk digoreng. Panaskan minyak sebelumnya, gunakan api sedang cenderung kecil aja biar nggak mudah gosong dan matang sempurna. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan ke dalam minyak. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan paper tray seperti ini. Bisa dijual per pak atau per biji, disesuaikan dengan kebutuhan pembeli aja ya Bunda. Nah, ini dia martabak tahu kerucutnya siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat sekitar 20-22 biji. Rasanya dijamin enak banget. Sajikan selagi hangat bersama saus sambal atau cabai rawit, tentu makin nikmat. Cocok untuk teman ngeteh atau ngopi, atau menu takjil buka puasa pas Ramadan nanti. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 10 batang daun bawang. Ini kalau ditimbang sekitar 350 gram, kemudian diiris tipis. Nah, ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut, panaskan minyak secukupnya.
Masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis, 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, masukkan 100 gram daging ayam cincang, masak sampai ayamnya berubah warna. Nah, seperti ini ya. Lanjut, masukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok makan bubuk kari, kemudian diaduk rata. Siapkan 5 butir telur, dikocok lepas. Tuangkan telur, lalu dimasak sebentar, cukup setengah matang aja. Nah, seperti ini cukup, bisa diangkat dan pindahkan ke dalam wadah. Biarkan hingga hangat atau dingin. Lanjut siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan tepung terigu, tambahkan air secukupnya, kemudian diaduk rata. Nah, jadi konsistensi adonannya seperti ini, agak kental ya bunda, ini nanti sebagai lem. Lanjut siapkan 1 lembar kulit lumpia, tambahkan isian sekitar 1 sendok makan penuh. Olesi pinggiran kulit lumpia menggunakan larutan terigu yang tadi sudah kita buat. Kemudian dilipat seperti amplop. Hasilnya seperti ini bunda. Lakukan sampai adonannya habis ya. Nah ini dia setelah semuanya selesai, kalau mau dijadikan frozen food bisa disimpan dalam freezer, atau bisa juga langsung digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung besar biar nggak menyerap banyak minyak. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Nah ini dia hasilnya setelah semuanya digoreng. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan paper tray seperti ini. Bisa dijual per biji atau per pak ya bunda, disesuaikan aja dengan kebutuhan pembeli. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan total bahan yang digunakan, karena harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda ya bunda. Tambahkan saus sambal atau cabai rawit. Nah ini dia martabak telur mininya siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat sekitar 24-25 biji. Cocok disajikan selagi hangat bersama saus sambal atau cabai rawit, tentu makin nikmat. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan parutan serbaguna. Siapkan juga 600 gram kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian diparut. Atau kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh ya bunda, ini lebih praktis aja pakai parutan. 250 gram wortel, diparut juga. Nah, hasilnya jadi seperti ini disisihkan dulu. Lanjut, panaskan minyak secukupnya. Masukkan 6 buah bawang merah dan 5 bawang putih yang sudah dihaluskan. Tumis hingga harum dan layu.
Setelah harum dan layu, masukkan 200 gram ayam cincang, masak sampai ayamnya berubah warna. Nah, seperti ini. Masukkan wortel dan kentang yang tadi sudah diparut. Kemudian diaduk rata. Tambahkan 300 ml air, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh MSG atau micin, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian diaduk rata. Masak sampai airnya menyusut dan sedikit mengering. Aduk sesekali biar matang merata dan gak gosong. Nah, ini sudah mengering dan airnya juga sudah menyusut. Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, ini dimasak sebentar lagi aja ya Bunda. Nah, seperti ini cukup, bisa diangkat dan biarkan hingga hangat atau dingin. Lanjut siapkan wadah, masukkan 1 sendok makan tepung terigu, tambahkan air secukupnya, kemudian diaduk rata. Ini nanti fungsinya sebagai lem ya Bunda, jadi nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Nah, seperti ini cukup. Lanjut siapkan 1 lembar kulit lumpia. Beri isian sekitar 2 sendok makan. Olesi pinggirannya dengan larutan terigu yang tadi sudah kita buat. Lipat kedua sisinya. Kemudian digulung perlahan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi sekali lagi, ambil 1 lembar kulit lumpia, beri isian 2 sendok makan. Olesi pinggirannya dengan larutan terigu. Lipat kedua sisinya. Kemudian digulung. Nah, mudah ya Bunda. Ini dia setelah semuanya selesai. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa disusun dalam wadah seperti ini, alasi menggunakan plastik, dan beri sedikit jarak agar tidak saling menempel. Tutup rapat, lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya, atau bisa juga langsung digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung besar, pastikan minyaknya harus benar-benar panas ya Bunda, biar nggak menyerap banyak minyak. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Lanjut goreng sisanya sampai selesai. Ini dia hasilnya setelah digoreng. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan paper tray seperti ini. Bisa dijual per biji atau per pak, disesuaikan dengan kebutuhan pembeli aja. Sajikan bersama cabai rawit. Wah, cantik banget ya Bunda. Sekarang kita cobain sama-sama. Bisa dilihat luarnya garing, crispy, rasanya enak banget, gurih, cocok disajikan selagi hangat, bersama saus sambal atau cabai rawit tentu makin nikmat. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 13 buah sosis, kupas kulit plastiknya. Potong menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini disisihkan dulu.
Lanjut siapkan blender, masukkan 5 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, 10-15 cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 1 buah tomat ukuran besar, kemudian dihaluskan. Kalau mau lebih pedas, cabainya boleh ditambah ya Bunda. Lanjut siapkan pan, masukkan minyak secukupnya. Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis hingga matang dan tanak. Nah, ini bumbunya sudah matang dan tanak. Masukkan 200 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh MSG atau micin, 1 sendok teh gula pasir, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan sosis yang tadi sudah kita potong. Masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap. Nah, ini airnya sudah menyusut ya Bunda, bisa kita matikan apinya dan kita angkat. Pindahkan ke dalam wadah lalu biarkan hingga hangat atau dingin. Lanjut siapkan kulit lumpia. Beri isian 1 buah sosis. Olesi bagian pinggirnya menggunakan terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Lipat kedua sisinya. Bagian ujungnya diolesi juga menggunakan larutan terigu. Kemudian digulung perlahan. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Nah, ini dia semuanya sudah selesai. Kalau mau dijadikan frozen food bisa disusun dalam wadah seperti ini, tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Lanjut pecahkan 2 butir telur, dikocok lepas. Masukkan lumpia ke dalam kocokan telur. Lalu digoreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya yang sudah digoreng. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika plastik seperti ini. Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembeli ya. Bisa dijual per biji atau per pak seperti ini. Nah, sekarang kita cobain sama-sama. Bisa dilihat ya Bunda, hasilnya cantik. Rasanya juga enak banget, pedas, gurih. Aduh, ini recommended. Jangan lupa dicobain ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba.